Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 5, di mana kami di sini membahas yaitu tentang obat herbal. Adapun makalah tentang obat herbal ini dibagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi obat herbal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari obat herbal yang akan dijelaskan oleh Makfirah Ramadhania. Yang ketiga ada manfaat dan efek samping dari obat herbal yang akan dijelaskan oleh Dea Ramadona Kusuma. Lalu yang keempat ada penjelasan mengenai cara mengkonsumsi obat herbal yang baik yang akan dijelaskan oleh Putri Rizky Margi. Dan yang terakhir yaitu penggolongan jenis obat herbal yang akan dijelaskan oleh Ahyaro. Baiklah teman-teman semuanya, adapun pokok bahasan yang pertama yaitu definisi obat herbal. Herbal adalah suatu jenis tanaman atau tumbuhan obat yang dapat digunakan untuk terapi atau pengobatan. Nah, obat herbal sendiri merupakan jenis suplemen makanan yang terbuat dari bahan alami yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan di dalam tubuh kita semua. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO menyatakan bahwa obat herbal meliputi jenis, bahan herbalnya, sediaan, dan juga produk jadi herbal yang mengandung bahan aktif tumbuhan, bagian tumbuhan, dan kombinasinya. Nah, teman-temanku semuanya, obat herbal ini dijual dalam berbagai bentuk sediaannya. Ada berbentuk kapsul, berbentuk serbuk, teh, ekstrak tanaman segar, dan tanaman kering. Penggunaannya pun juga beragam-ragam, bisa dengan berbagai cara, yaitu ada yang diminum langsung, diseduh, atau diaplikasikan ke kulit, atau ditempatkan ke air saat kita mandi. Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik tumbuhan, hewan, atau mineral. Definisi obat herbal ini seringkali dicampur adukan dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang dapat berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran lainnya yang sudah digunakan secara turun-menurun untuk pengobatan. Bahkan di Indonesia sendiri, BPOM telah menetapkan aturan agar obat herbal ini tidak dibuat dalam bentuk sediaan tetes mata, intravaginal atau obat yang diberikan melalui vagina, parenteral atau obat yang diberikan melalui pembuluh darah, dan suppositoria atau obat yang diberikan melalui lubang anus, kecuali itu untuk mengatasi wasir. Demikianlah pembahasan mengenai definisi obat herbal, dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman-teman saya yang lainnya. Baiklah, saya Makfirah Ramadhania akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan obat herbal. 1. Kelebihan obat herbal. Dari harga obat herbal lebih terjangkau dibandingkan dengan harga obat medis atau paten, dikarenakan bahan baku obat herbal bisa didapatkan dari Indonesia, tetapi tidak dengan obat kimia atau medis. Sebagian besar didapatkan dari beberapa penjuru dunia. Di Indonesia terdapat banyak bahan-bahan alami yang digunakan untuk obat herbal. Dengan begitu, biaya produksi tidak menjadi tinggi. Kemudahan dalam mendapatkan bahan-bahan herbal banyak ditemui di sekitar rumah kita sehingga dapat digunakan masyarakat luas. Beberapa orang meyakini bahwa obat herbal tidak mempunyai efek samping dikarenakan terbuat dari bahan alami tanpa campuran bahan kimia. Yang kedua, kekurangan obat herbal. Kekurangan dari obat herbal adalah ketidakakuratan bahan dalam hal uji klinis. Berbeda dengan obat medis yang diramu dengan kandungan dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan takaran dan kehigienisan yang terjamin. Sedangkan obat herbal dibuat berdasarkan kepercayaan dan racikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kekurangan yang lain pada obat herbal adalah pada proses penyakit yang harus ditangani sesegera mungkin. Baiklah, di sini saya Dea Ramadona Kusuma akan melanjutkan materi yaitu manfaat dan efek samping dari obat herbal. Untuk manfaat dari obat herbal itu sendiri yaitu terbuat dari tumbuhan yang mengandung berbagai kandungan senyawa fitokimia. Kandungan inilah yang membuat herbal berpotensi mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tubuh. Pada dasarnya, obat-obatan alami bertujuan mengembalikan tubuh ke kondisi keseimbangan alami sehingga dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Kandungan tumbuhan
keluhan pada obat herbal yang berbeda bekerja pada sistem tubuh yang berbeda pula. Berikut ini beberapa contoh obat herbal yang populer beserta manfaatnya dan pengobatan tradisionalnya. Yang pertama yaitu ada bawang putih yang bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol, serta memiliki sifat antivirus dan antibiotik yang mampu melawan infeksi seperti sinus dan pilek. Selanjutnya ada jahe, bermanfaat untuk mengatasi mual terutama pada ibu hamil dengan morning sickness atau mabuk perjalanan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi peradangan dan melegakan pernafasan. Selanjutnya ada ginkgo biloba, bermanfaat untuk mengatasi sirkulasi darah yang buruk dan telinga berdenging atau tinnitus, serta meningkatkan kesehatan otak. Dan yang terakhir ada ginseng, bermanfaat untuk mengobati kelelahan, membantu proses pemulihan setelah sakit, serta mengurangi tekanan darah tinggi dan kolesterol. Selanjutnya untuk efek samping dari obat herbal yaitu dikutip dari Mayo Clinic, suplemen herbal pada umumnya belum menerima pengawasan ilmiah dan tidak diatur secara ketat sebagaimana obat-obatan medis. Beberapa kemungkinan efek samping yang timbul dari pengobatan herbal antara lain, yang pertama ada reaksi alergi, ruam kulit, asma, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Itulah manfaat dan efek samping dari obat herbal. Baiklah, saya Putri Rizky Margia Astuti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dea Ramadona. Bagaimana sih cara aman mengkonsumsi obat-obatan herbal? Menurut John Hopkins Medicine menyarankan beberapa cara minum obat-obat herbal yang aman. Yang pertama yaitu pastikan Anda mengetahui kandungan dalam obat-obatan herbal beserta keamanan dan manfaatnya. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsinya, terutama ketika Anda sedang dalam pengobatan dari dokter. Yang kedua, yaitu ikuti aturan sesuai dengan petunjuk dan kemasan. Hindari konsumsi obat herbal melebihi dosis yang dianjurkan. Dan jangan lupa juga cari tahu informasi mengenai siapa saja yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi atau menggunakan obat tersebut. Yang ketiga yaitu hubungi profesional atau ahli seperti dokter, neutropati atau herbalis yang terlatih dan berlisensi. Yang keempat yaitu perhatikan adanya efek samping setelah penggunaan obat-obat herbal tersebut. Jika timbul gejala seperti pusing, mual, atau muntah bisa jadi, dan bahkan atau sakit perut, diare, sebaiknya kita harus menghentikan pemakaiannya. Dan yang kelima juga waspadai ada atau tidaknya reaksi alergi setelah menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal. Pasalnya, reaksi alergi bisa saja menyebabkan seseorang kesulitan bernafas. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahwa produk herbal yang Anda gunakan berasal dari produsen yang kredibel dan memiliki izin BPOM. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri memiliki slogan "Cek Klik" agar masyarakat cerdas memilih obat herbal. Yang cek klik itu sendiri artinya cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penggolongan jenis obat herbal. Jenis obat herbal terbagi menjadi tiga, yaitu obat tradisional, obat herbal standar OHT atau OHT, dan yang ketiga fitofarmaka. Untuk obat tradisional itu contohnya jamu yang bermerek, yaitu Pegalinu, tuntas antangin jahe merah, tablet herbal antangin, buyung upik. Selain jamu yang termasuk dalam obat tradisional adalah obat tradisional dalam negeri, adalah obat tradisional yang dibuat oleh dikemas oleh industri di dalam negeri, meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi, dan obat tradisional kontrak. Yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau OHT. Obat herbal terstandar OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya.
secara ilmiah dengan uji praktik klinik pada hewan percobaan. OHT harus memenuhi kriteria, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk, jadi seperti standar kandungan bahan berkhasiat. Yang ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praktik klinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria, aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, klaim khasiat harus dibuktikan secara ilmiah, praktik klinik, dan uji klinik.